Oke, baik. Untuk hari ini kita akan bahas tentang DDL ya. DDL itu Data Definition Language. Bentar dulu ya. Oke. Oke, DDL itu tentang Data Definition Language. Apa maksudnya Data Definition Language? Eh, eh, jadi maksudnya itu definisi data. Jadi definisi data itu bentuknya kalau kita bisa sebut itu kayak skema, struktur, data itu artinya apa gitu. Bukan berarti datanya isinya nilainya apa, tapi arti dari data itu. Jadi contoh nama, artinya tempat kolom itu, nama kolom itu semua berisi nama. Seperti itu. Oke, kita mulai. Nggak banyak kalau untuk teorinya. Nanti kita main di praktek aja. Data definition language itu menentukan skema database ya, di mana definisi, oke, dia menentukan definisi. Tadi saya bilang bahwa makna dari data itu apa. Oh, ini baris ini, kolom ini semua adalah tentang nama. Nah, nanti kolom ini tentang alamat. Nah, di penentuannya itu adalah di bagian DDL, Data Definition Language. DDL juga digunakan untuk menentukan properties, hampir sama lah, definition properties. Properties itu bisa dianggap seperti, contoh, kalau nama itu hanya boleh huruf, tidak boleh angka. Contoh seperti itu. Nah, lalu udah itu, untuk nomor handphone hanya boleh angka, tidak boleh huruf. Nah, itulah properties dari data. Storage structure and access method. Access method kita sebut ya, structure itu hampir sama dengan jadi bentuk ada apa-apa saja, ada kolom-kolom apa saja, lalu udah itu terhubung relasinya dengan tabel apa saja. Contoh, tabel mahasiswa itu akan berelasi dengan tabel kelas, seperti itu. Jadi, access method itu adalah gini, kamu kayak kemarin kan kita menentukan bahwa siapa sih yang bisa masuk ke data. Dan kita kan pertemuan 2 ya, kita buat user ya. Kita buat user di database supaya user itu nanti yang bisa masuk ke dalam database itu. Ya, karena kita yang ada perintah grant itu, grant all privilege itu kita kasih semuanya sebenarnya. Jadi semua semua database, semua table. Nah, jadi memang itu karena kita kasih semua. Nanti kalau memang kita ada waktu lebih, saya akan kasih tahu, oh di sini ini bagian untuk menentukan bahwa user ini hanya bisa panggil database ini. Tuh, adalah itu bintang titik bintang, itu adalah memanggil semua database, semua table. Oke. Lalu database system constraint, artinya biasa kendala ya dalam database system itu yang menjadi tantangan yang harus kita selesaikan itu adalah domain constraint, referral integrity, dan authorization. Jadi dalam membuat sebuah database, ya merancangnya kita perlu memperhatikan 3 hal: domain constraint, referral integrity, authorization. Pertama, domain constraint. Domain of possible value must be associated with every attribute, integer, character. Domain constraint itu adalah kolomnya sendiri itu butuh atribut apa, kayak tadi, nama hanya boleh huruf. Nah, lalu udah itu nomor handphone hanya boleh angka. Itu adalah tentang point of view domain constraint. Jadi istilahnya cara pandangnya untuk memperbaiki hal itu yaitu domain constraint bagiannya. Lalu referral integrity. Nah, referential integrity itu di mana yang tadi hubungan antara tabel mahasiswa sama tabel jadwal kuliah. Itu harus ada integritasnya. Jadi kalau jangan nanti di tabel jadwal atau kelas ya, ada NIM 010 gitu kan. Nah, lalu udah itu dicari di tabel mahasiswanya 010 itu nggak pernah ada. Nah, harusnya 010 bisa saja, 010 ini namanya si David harusnya. Rupanya cari di tabel mahasiswa bukan nama David, namanya lain, Jati, seperti itu. Ya.
Oke. Nah, lalu authorization. Nah, yang tadi saya juga jelaskan bahwa siapa yang bisa mengakses data ini. Itu juga harus ditentukan pada saat kita merancang database. Lalu DDL output. Output dari DDL itu apa? Kamus data. Jadi kalau nanti kalian di skripsi atau apa, bentuk dari DDL itu ya hasilnya adalah data dictionary, kamus data. Data dictionary di dalamnya itu tertulis bahwa tipe dari tabelnya itu apa, tipe dari kolomnya itu apa. Nah, lalu udah itu siapa yang bisa mengakses itu juga ditentukan. Tapi ada yang memang nggak sampai serinci itu. Tapi minimal di datanya itu definisi data, domain constraint-nya itu jelas. Dan referential integrity-nya itu juga jelas. Ya, untuk authorization mungkin nggak dituliskan di kamus data umumnya ya. The database system consult to the data dictionary before reading or modifying actual data. Jadi sebenarnya hasil dari kamus data tersebut, kamus data kalau kalian tuliskan berdasarkan diagram, oke, di deskripsi biasa seperti itu. Di dalam sistem program, data dictionary itu membuat acuan untuk supaya database system ini tahu bahwa mau membaca data atau mengubah data, dia refer dulu ke dalam database, ke data dictionary, kamus data. Contoh nih, kamu sudah menentukan bahwa nama itu harus hanya huruf. Oke. Lalu ada yang menuliskan nama Andi angka 1 gitu. Nanti otomatis karena pada saat dicari di kamus datanya sistem database nggak bisa nggak akan ditolak karena kenapa? Hanya bisa menerima huruf, tidak bisa menerima angka. Seperti itu. Lanjut. Nah, SQL provide a rich DDL that allow one to define tables with data types and integrity constraint. Jadi di SQL ini menentukan bahwa jadi nanti kita habis ini nanti kita akan belajar query SQL yang khusus untuk DDL. Nah, salah satunya nanti yang banyak kan dicontohin di bawah itu adalah tentang meng-create sebuah table. Ya. Beserta tipe datanya atau dan integritinya. Integritinya kalau ada foreign key seperti itu. Oke, kita lihat. Nah ini, sebelum kita masuk ke dalam query-nya, saya akan jelasin sedikit tentang tipe data, ya, string data types. Oke. Ini untuk string ada char, varchar, binary, var binary, tiny blob, tiny text, text. Umumnya yang dipakai itu adalah varchar. Nah, lalu udah itu tiny text atau text. Ya, tergantung. Ini kan nanti ada kayak contoh cara bacanya ini. Char, a fixed length string. Jadi dia udah ditentukan seberapa banyak karakter yang bisa dia terima. Jadi yang bisa panjangnya itu bisa 0 sampai 255. Yang defaultnya itu adalah 1. Jadi kalau tanpa kamu isi, dia akan bisa hanya 1 karakter. Nah, lalu dari itu varchar itu bisa dari 0 sampai 65535, lebih panjang. Ya. Lalu dari itu binary juga sama, hampir sama dengan equal to char, sama dengan char. Hanya saja binary itu nanti dia menyimpannya itu adalah binary. Binary itu 1010. Nah, seperti itu. Lalu dari itu var binary sama ya dengan varchar, hanya saya penyimpanannya 1010. Lalu udah itu tiny blob itu bentuknya objek kayak objek data, objek file gitu ya. Cuman ini jarang ya yang pakai. Saya juga untuk yang simple nggak pernah pakai blob sih. Lalu tiny text oke, pernah karena dia teksnya cuma 255 karakter. Ada beberapa yang kayak tiny text panjangnya 255 karakter, hampir sama dengan size ya atau var size yang kamu kasih 255 karakter, bahasanya kayak gitu. Ya, gitu. Lalu ada itu text size holds a string with maximum length 65535 bytes. String data type. Blob, size, nah ini yang ada blobnya lagi, ini medium text, long blob. Nah, yang agak beda itu adalah enum. Enum itu seperti gini, kalau kita buat jenis kelamin kan pilihannya, anggap ya di Indonesia hanya ada 2 pilihan,
laki-laki atau perempuan. Jadi kita bisa tentukan enum itu laki-laki, perempuan. Jadi yang nanti ngisikan data, dia mau ngisi data ke dalamnya. Jadi kalau orangnya ngisinya laki-laki tapi nggak ada spasi gitu. Yang kamu tuliskan di sini laki-laki pakai spasi, dia nggak akan masuk karena anggapan pilihannya tidak tepat. Jadi dia harus pilih yang sama persis. Jadi dia pilih antara laki-laki atau perempuan, tapi dengan tulisan yang tepat yang udah kamu tentukan sebelumnya. Oke, lalu untuk set itu dia gini, bedanya enum hanya bisa milih satu. Jadi kalau di sini dia ada tulis enum, dia hanya bisa pilih ini only one value. Enum hanya bisa pilih saja. Jadi antara laki-laki atau perempuan yang bisa kamu isikan. Nah, tapi kalau set beda. Nanti kalau kamu set, kamu bisa pilih beberapa koma banyak. Nah, tergantung pilihannya yang ada di sini yang udah kamu tentukan sebelumnya. Oke, itu bedanya. Numeric data type. Nah, ini numeric untuk angka itu ada bit, tiny integer, boolean itu true dan false ya, termasuk dalam tiny. Jadi boolean itu antara 1 dan 0, true dan false. Bool sama boolean sama, kan equal to bool. Small integer, ya angkanya 0 sampai 6535. Tapi yang unsigned itu artinya dia tidak ada tanda minus. Jadi kalau contoh dia di bawah 0, kalau kamu kasih dia unsigned, dia nggak bisa di bawah 0. Dia harus antara 0 sampai angkanya positif lah. Tapi kalau kamu nggak tentukan unsigned, dia artinya secara default dia sign, dia bisa minus. Tapi minusnya 3.000, jadi setengahnya. Seperti itu. Lalu udah itu medium integers ya, baru nah ini jumlahnya. Jadi kalau kalian mau buat contoh angka jualan berapa, kalian prediksi kalau kalian rasanya bisa lebih dari itu, contoh kalian mungkin jualan 1 bon itu bisa lebih dari total ini, ya jangan pakai medium integer, pakai yang lain, biasa contoh integer atau big integer, lebih besar lagi kan angkanya, atau float. Seperti itu. Float size itu, kalau float dia hampir sama dengan desimal nanti. Float ini dia bisa koma. Jadi ini D ini artinya desimal. Dia bisa koma berapa. Contoh, kalau kamu size-nya anggaplah 3, kita bilang 5, tandanya ini koma 2. Contohnya dia bisa 5 angka lalu dia itu 2 0 di belakang koma. Apa bahasanya seperti itu. Ini D-nya maksudnya seperti itu. Nah, ini ada double, desimal. DOC juga sama dengan desimal. Tuh. Ups, ini ketutup ya. Oke, ini ada tipe data tanggal dan waktu. Ya. Di dalam MySQL itu juga ada dikenal datetime. Nah, cuman datetime 2 kayak saya nggak pernah lihat ya. Karena ini sebenarnya ambil dari bahan SQL. Jadi ada beberapa yang memang agak teknologi tinggi, mungkin dia bisa capai datetime 2. Cuma kalau biasa saya juga cuma pakai datetime atau date atau time doang, nah, seperti itu. Nah, itu tergantung berapa byte ya storage-nya. Nah, cuma ini ada contohnya, dia tahun 1900 sampai sekian gitu. Nah, ini sampai sekian-sekian. Itulah. Nah, ini tipenya. Jadi nanti dipakai nih pada saat kita mau nentuin tipe data yang akan kita buat di database. Datetime mudah. Nah, ini adalah study case. Kita akan coba buat 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 table ya. Table ini biasa umumnya ya table sederhana untuk membuat blog. Nah, tahu blog ya? Blogger, vlog. Vlog itu video log. Nah, blog itu apa? B itu saya agak nggak tahu. B blog. Yang penting blog itu tempat untuk tulis artikel pribadi ya gitulah. Nah, kita akan coba ya. Ini saya langsung cobakan. Oke, kayak yang kemarin yang untuk connect ke database masih ingat ya. Nah, pakai tempat kalian, tapi ini juga sama saya scale. Yuk. Oke, saya udah ada saya punya user seperti ini. Oke.
sorry. Oke, udah masuk. Nah, kalau udah masuk berhasil seperti ini. Nah, lalu karena awal kita belum buat database, saya buat dulu database. Ini untuk perintah untuk meng-create database. dbblock. Oke. Nah, ini udah berhasil. Lalu kita use database. Use dbblock. Oke. Lalu kita create. Nah, itu untuk use itu harus use kenapa? Nanti supaya perintah-perintah kita selanjutnya itu mengacu pada dbblock ini. Lalu kita create table, huruf besar, huruf kecil yang di sini nggak masalah, asal jangan salah ketik. Lookup, ini saya tanda buka kurung, enter, ID, integer, not null, primary key, auto increment. Oh, udah itu. Ini name, ID itu tentukan tipe datanya integer. Nah, lalu not null, tidak boleh kosong. Dia dibuat sebagai primary key. Primary key itu artinya dia tidak boleh ada yang double. Ya, jadi contoh di kolom ID ini nggak boleh ada yang double. Jadi kan karena dia urut ya, auto increment. Jadi dia tambah. Jadi setiap kali kita masukin, dia akan nambah 1, 2, 3, 4 urutan seperti nomor urut lah bahasanya. Lalu kita kasih name, nama, varchar. Dia kasih 128. Pakai punya dia juga. Not null. Juga sama, nggak boleh kosong. Lalu code, integer, not null. Oke, lalu tipe, varchar, 128, not null. Baru udah itu position, integer, not null, tutup kurung, enter, baru udah itu engine. Untuk engine atau tidak ini sebenarnya kita bisa nggak harus kita isi, cuman biasakan aja engine-nya InnoDB. Nanti saya coba jelaskan apa beda InnoDB dan yang lain. Umumnya kalau yang level production ya artinya database untuk kalian buat benar-benar real mau menjadi database transaksi ya sebaiknya pakai InnoDB karena ada beberapa fitur yang memang akan dipakai. Default char set sama dengan UTF-8. Ya, char set itu karakter set. Jadi contoh kalau ada karakter-karakter kayak bahasa Mandarin, bahasa Thailand itu kan karakternya beda. Nanti dia bisa mengenal gitu. Tapi karena kita di sini Indonesia ya udah kita pakai yang standarnya UTF-8. Ya. Let F8 Unicode CI. Nah, itu udah berhasil. Tandanya sudah ada. Nah, kalau kita mau coba lihat, show tables. Nah, udah ada table lookup-nya. Nah, lanjut. Table lookup ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk menaruh informasi. Jadi contoh nih ya, kalau ini contohnya. Angka 1 itu nanti kita mau artikan apa? Draft. Jadi kayak main status kayak gitulah, status. Kan kita kalau nyimpan tulisan draft ini kan di database jauh lebih besar. Ini butuh berapa byte untuk membuat ini. Angka 1 ya cuma berapa byte. Ya, seperti itu. Jadi kita kalau bisa kita usahakan menyimpan yang lebih kecil size-nya. Nanti ini akan materi-materi seperti ini juga akan kita ajarkan di normalisasi. Nanti ada bagian tahap normalisasi database, itu nanti akan dipelajari. Oke, kita udah berhasil membuat ini dengan primary key-nya itu adalah ID. Oke. Lanjut, kita akan buat lagi.
table user, create table tbl user ID integer not null primary key auto increment itu username varchar 128 not null password varchar 28 not null email varchar 128 not null profile kita kasih teks yang ini kan profile mungkin lebih panjang. Nah, kita tutup engines default set call tf8 code CI. Oke. User untuk menyimpan, jadi nanti siapa-siapa yang bisa login dan bisa buat blog, nah itu kita tentukan dulu database-nya, ini ID-nya tetap sama ya, angka yang urut, username-nya, password-nya, email-nya, dan profile-nya, sederhana. Nah ini untuk yang post untuk menyimpan postnya, jadi table ini untuk menyimpan postingnya blog kan, ya, blognya postingnya gimana. Lalu it meaning cost title ya pasti harus ada judul, konten, untuk status itu bisa 1, 2, 3, 1 itu mungkin sebagai publik bisa dikasih lihat, 2 itu artinya adalah untuk 1 itu draft tidak bisa kelihatan oleh publik. Nomor 2 itu kalau statusnya itu kita kasih angka, 2 artinya dia bisa dilihat oleh publik. 3 dia udah tidak bisa dilihat oleh publik karena sudah dianggap outdated itu udah ditutup lah bahasanya, udah lewat masa bahasanya. Kita hide, jadi contoh bisa aja udah dia sempat publik, lalu kita hide dia, kita nggak mau kasih muncul ya, itu nomor 3. Nah lalu ada tag, tag itu jadi kalau kita buat blog kan kadang kita mau nge-tag nih, ke-tag supaya lebih gampang pencariannya. Nah itu kita buat create table tbl post ID integer not null primary key. Tuh. Ingat ya, ini kayak create time, di nama kolom itu di database tidak boleh ada spasi ya. Nah, untuk constraint ini kita menentukan foreign key-nya. Jadi ini ada table post ini ada hubungannya dengan author ID itu maksudnya gini, siapa yang ngepost ini. Jadi nanti kita author ID-nya ini siapa, kita bisa cari di table user siapa yang ngepost. Nah, seperti itu.
on delete cascade, artinya kalau dia delete, postingnya juga di delete on update restrict. Jadi kalau ubah autornya di post nggak bisa. Oke, nah itu udah post sudah siap. Tinggal lanjut untuk tabel lanjutan. 2 lagi ya. Kita selesaikan aja. Sorry. Ini InnoDB-nya saya copy aja. Oke, lanjut. Oke, bentar ya. Ada gangguan bentar. Oke, sorry tadi ada gangguan bentar. Oke, jelas ya masih. Oke. Kita lanjut bentar. Masih kedengaran ya? Halo, halo. Oke. Setelah ini kita enter. Konten. No. Status sudah. Create time integer.
Oke. Ini udah siap. Coba diperhatikan kembali bahwa setiap kalau udah ditutupi dengan titik koma, kita enter, dia langsung jalan query-nya. Jadi, kalau bagi kalian yang mau mengetikkan query, ya istilahnya kalau udah ada titik koma, enter itu dia akan jalan. Jadi satu paket ini semuanya dia jalan. Seperti itu. Jadi itulah cara kerja membuat query. Nah, kalau kita lihat gambaran umum ya, create table itu perintah untuk membuat table. Tablenya namanya apa? Nah, nama table di sini. Tuh. Jadi create table, buka kurung. Lalu nanti akan buka kurung ini ditutupi dengan tutup kurung di sini. Setelah semuanya kita tentukan. Nah, lalu ID, nama kolom, lalu tipe data, lalu atributnya lah apa, not null, primary key, auto increment seperti itu. Lalu konten, nama kolomnya konten, dia tipenya apa? Kita buat teks, nggak boleh kosong seperti itu. Nah, inilah urutan-urutannya. Jadi kalau untuk buat table ya tandanya create table baru nama table. Tapi untuk kolom nama kolom dulu baru tipe data baru yang aturan-aturannya seperti itu. Lalu setelah ditutup kita baru tentukan mau pakai engine biasanya NoDB ya defaultnya charset UTF-8, collect UTF-8 Unicode CI. Jadi kalau contoh dia UTF-8 lalu dia bisa refer juga di UTF-8 Unicode CI ya. Seperti itu loh. Ini masih ada nggak ya? Oh, nggak ada. Jadi memang semua udah kita coba lihat show tables. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita cocokkan kembali. Oke. Comment udah, lookup udah, post udah, tag sudah, user sudah. Nah ini adalah cara kita membuat setelah kita mendesain ini data table-tablenya, kita buat di dalam database, ya panggil dengan syntax query. Nah, pelajaran pertemuan kali ini ya intinya adalah kalian bisa membuat table ya di dalam MySQL dengan sintaks-sintaks yang udah dia kasih tahu. Perhatikan bahwa di awal-awal kalian kan pasti nggak punya yang namanya database DB block. Tapi kalau database yang udah ada, mungkin udah sempat error atau apa, rasanya kok kalau saya lanjutin nggak bisa lagi ya. Ya udah kalian bisa panggil dengan caranya. Jadi panggil drop database. Ini artinya database-nya dihapus semuanya. Database yang mana? DB block. Nah, kalau kalian nggak yakin database-nya benar nggak namanya DB block, kalian boleh show dulu. Show database. DAS yang ada. Nah, ini seperti ini banyak nih. Ya, baru udah itu. Seperti itulah. Show databases. Jadi kalian cari database-nya ada namanya. Oke, lanjut. Sebelumnya ini saya mau absen dulu lah. Oke, kayaknya waktunya juga tinggal dikit ya. Silahkan nyalain dulu wajah-wajah kalian. Aduh, ini kenapa ini? Kok bisa lebih besar ya? Ya sudahlah seperti ini. Yang penting ini kelihatan ada 5 orang ya hari ini hadir. Ini. Oke. Saya print screen dulu. Oke. Oke, ada yang mau nanya? Silakan. Hari ini seperti ini. Ada yang mau nanya? Gimana? Ada
Yehezkiel ya, gimana sih panggilnya Yehezkiel, ada Triadi, gimana? Nggak ada, udah ngerti tandanya. Gimana untuk install MySQL-nya semuanya? MySQL-nya gimana install? Oke, yang bagi yang nggak ada MySQL segera ya untuk dicari gimana. Atau saya mau nanya nih, yang nggak punya laptop atau komputer di daerah kalian ada warnet nggak? Halo, 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 halo. Mana ini orangnya? Kalau ada warnet, saya mau kasih cara satu lagi untuk kalian bisa ngerjain. Jadi nanti jangan tugas-tugas yang ada untuk buat database atau apa nanti karena entah mulai dari pertemuan berapa itu sekitarnya udah semuanya pasti praktek gitu loh. Karena yang saya bawakan teorinya ya nggak banyak gitu. Ya saya lebih coba condong ke prakteknya nanti.